Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Tovan, owner dari Barokah Farm Kediri. Rekan-rekan dimanapun berada, semoga sukses terus ternaknya dan tidak bosan menyimak video-video kami. Apabila bagi rekan-rekan yang belum like, subscribe, kami mohon like, subscribe, dan tulis di komentar. Komentar terbaik akan saya masukkan di dalam video selanjutnya. Itu sekilas ya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan bercerita tentang kandang. Ya. Kalau di kami persiapan ternak itu ada 3P. Salah satunya adalah P, persiapan. Di dalamnya itu ada persiapan kandang, persiapan pakan, dan persiapan isinya. Nah, yang saya bahas adalah persiapan kandang. Nah, jadi kalau kita bicara kandang, banyak sekali macamnya ya. Kalau bicara kandang, banyak sekali macamnya. Ada kandang yang model panggung, ada kandang yang model seperti di Australia itu yang model ranch luas dilepas liarkan. Ada juga yang semi, yang ada panggung, sebagian ada yang umbaran. Ada juga yang tren yang terbaru adalah yang model yang lemprak itu ya, jadi dikasih serbuk gergaji di bawah itu. Jadi model kandang banyak sekali macamnya dan semuanya saya rasa bagus semua. Tetapi masing-masing kandang itu pasti punya kelebihan, ada juga kekurangan. Nah, dalam hal ini saya akan membahas sedikit kesalahan saya dulu waktu pemilihan kandang. Ya. Jadi kandang itu kalau tidak kita siapkan betul-betul ya akan merugikan kita. Ya. Saya dulu pernah membuat kandang itu salah. Salahnya seperti ini. Jadi kandang itu pakai kandang panggung, tetapi bawahnya saya monster. Ya tidak ada yang salah, tetapi ternyata muncul masalah di bau. Karena urin yang turun itu tidak bisa diserap langsung oleh tanah, sehingga muncul bau di situ. Nah, itu kesalahan saya dulu. Saya juga pernah ada masalah di kandang itu mengenai tinggi palung pakan ya. Kandang saya buat cempe tetapi palung pakannya tingginya sampai 50 cm ya nggak nyampe, mereka harus kesulitan ngambil pakan sehingga tidak maksimal. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang saya alami. Saya pernah juga mengalami kesalahan itu kandang itu terlalu sempit ya. Sebelum saya tahu ternyata dari kementerian itu sendiri ada aturan main untuk kandang itu luasannya idealnya satu ekornya itu 1,5 meter persegi. Nah, saya pernah buat kandang itu hanya untuk jantan, ini penggemukan itu kurang lebih 30 cm, paling lebar 40 cm. Begitu kambingnya masuk, keluarnya sulit. Terkadang ada yang muter nggak bisa balik lagi, ada yang kejepit nggak bisa balik lagi, sehingga malah menimbulkan banyak masalah. Nah, ternyata setelah saya tahu teorinya, hal-hal yang saya lakukan di awal itu banyak yang tidak sesuai dengan teori. Nah, seperti itulah. Jadi saya harapkan rekan-rekan yang membuat kandang apapun itu jenisnya, kita harus sesuaikan dulu kandang kita model seperti apa, peruntukannya bagaimana. Nah, seperti itu. Contoh yang di belakang ini yang rekan-rekan ketahui, ini kandang ini ukuran hanya 2 meter persegi. Nah, 2 meter persegi ya Pak, paling banyak saya isi 2. Kalau saya isi 10 bisa dipastikan akan berdesak-desakan, sehingga malah akan ada yang bermasalah. Dan kandang ini untuk indukan karena tinggi palungnya di atas 40 cm. Kalau saya kasih anakan ya akan bermasalah karena dia makannya tidak akan nyampe. Itu contohnya ya. Jadi
kalau kita bicara kandang, itu menjadi poin wajib yang harus kita siapkan selain kita menyiapkan bang pakan. Ya. Isi nomor sekian. Jadi yang perlu kita siapkan adalah kita siapkan bang pakan sembari kita menyiapkan kandang. Sehingga dalam proses menunggu bang pakan ini siap panen, kandang sudah siap, baru kita tentukan isinya apa. Jangan dibalik, jangan kita beli isinya dulu, baru buat bang pakan, kandangnya belum punya. Sehingga si kambing maupun domba yang datang ke tempat kita tidak merasa nyaman karena belum ada tempat yang layak untuk mereka. Kalau mereka merasa tidak nyaman, makan pun tidak enak, akibatnya daya tahannya turun, jatuh sakit. Bisa-bisa kalau kita jual rugi, kalau kita biarkan mati akan semakin banyak ruginya. Ya, seperti itu rekan-rekan semua pecinta Barokah Farm dimanapun berada. Semua kandang itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ya. Yang jelas harus kita perhitungkan matang-matang, harus kita pelajari dulu kelebihan kandang A ini apa, kekurangan kandang A ini apa, kelebihan kandang B apa, kekurangannya apa, di daerah saya yang paling cocok ini kandang model apa. Nah itu harus kita pelajari dulu. Ya. Seperti hanya kita ternak di perkotaan, tapi kandangnya ingin seperti ranch di Australia yang nggak nyambung. Di perkotaan yang paling pas adalah kandang panggung yang minim bau, harus bersih, sirkulasinya lancar dan sebagainya. Semisal seperti itu. Ya. Itu dulu rekan-rekan mengenai kandang. Kandang itu jangan dianggap sepele karena itu juga menentukan tingkat kesehatan hewan ternak kita. Sekian dari saya Barokah Farm Kediri, saya Dr. Tovan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga cerita singkat ini mengenai kandang bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang akan mulai beternak. Dan bagi rekan-rekan yang sudah beternak dan masih mengalami kendala di dalam hal kandang, saya sarankan evaluasi mulai sekarang dan segera eksekusi untuk perbaikan kedepannya. Oke, saya rasa cukup itu dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi rekan-rekan semua. Dan saya doakan bagi rekan-rekan semua semoga sukses ternaknya. Saya akhiri, saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.